Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hardianto, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMK Negeri 1 Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, berupa demonstrasi kontekstual yang diterapkan di kelas dan lingkungan sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konvergensi teori mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, namun semua tulisan-tulisan itu samar, dan dalam diri setiap anak juga terdapat kodrat keadaan, yaitu dasarnya baik dan tidak baik. Pendidik berkewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang samar dan berisi hal baik agar menjadi tebal, sehingga nampak sebagai budi pekerti yang baik. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan diberikan arahan bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Selain itu, pendidik juga memberikan tuntunan kepada anak agar mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua yang dilakukan di bidang pendidikan, para pendidik harus berorientasi penuh pada murid, mengambil azas dari perguruan taman siswa bahwa pendidikan anak bebas dari segala ikatan, pendidik dengan suci hati mendekati sang anak, dan sebagai pendidik tidak meminta suatu hak, namun berhamba kepada sang anak. Berikut merupakan beberapa strategi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid dapat diterapkan di kelas maupun lingkungan sekolah. Pertama, penerapan kurikulum yang berfokus pada pemberdayaan murid. Kedua, penerapan pembelajaran berbasis proyek pada murid. Ketiga, penerapan pendekatan diferensiasi dalam pengajaran. Keempat, penerapan integrasi teknologi edukasi dalam pembelajaran. Kelima, penerapan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Keenam, penerapan evaluasi dan umpan balik berkelanjutan dari murid, orang tua, dan guru. Selanjutnya, alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid antara lain: pertama, bahwa pendidikan berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi para pendidik. Kedua, penerapan pembelajaran berbasis proyek dilakukan agar menciptakan ruang berkreasi, berkolaborasi, dan kontekstual bagi anak. Ketiga, penerapan pendekatan diferensiasi dilakukan karena setiap murid unik terkait pemenuhan kebutuhan, minat, dan gaya belajar. Keempat, penerapan integrasi teknologi edukasi dalam pendidikan agar anak dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Kelima, penerapan keterlibatan semua pihak, baik itu orang tua, masyarakat, dikarenakan pendidikan merupakan usaha bersama untuk memajukan bangsa. Keenam,
penerapan evaluasi dan umpan balik berkelanjutan dari murid, orang tua, dan guru, agar strategi yang telah diterapkan dapat terus disempurnakan. Berikut merupakan demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama, pendidikan berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi para pendidik dengan memberikan bimbingan secara intensif kepada murid yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Kedua, melakukan penerapan pembelajaran berbasis proyek agar menciptakan ruang berkreasi, berkolaborasi, dan kontekstual dengan menyelenggarakan pembelajaran praktik secara kolaborasi dalam memecahkan suatu permasalahan. Ketiga, melakukan penerapan pendekatan diferensiasi terhadap setiap individu karena setiap murid adalah unik terkait kebutuhan, minat, dan gaya belajar dengan melakukan asesmen diagnostik sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, melakukan penerapan integrasi teknologi edukasi agar anak dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan menggunakan pembelajaran, salah satunya penerapan direct instruction dan learning management system berbasis website atau blog. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses pembiasaan baik di rumah bagi siswa melalui sosialisasi di sekolah. Yang keenam, melakukan penerapan evaluasi dan umpan balik berkelanjutan agar kegiatan pembelajaran tetap relevan dengan meminta masukan kepada orang tua, murid, guru, dan dunia usaha, dunia industri. Adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid di kelas ataupun lingkungan sekolah antara lain: pertama, pendekatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya diterapkan oleh semua pendidik di lingkungan sekolah. Kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas masih banyak yang berpusat pada guru. Ketiga, dalam melakukan penilaian masih banyak mengabaikan kemajuan aspek sosial, emosional, dan kreativitas murid. Keempat, pemanfaatan integrasi teknologi edukasi dalam kegiatan pembelajaran masih belum maksimal. Kelima, keterlibatan orang tua, masyarakat, dan dunia usaha, dunia industri belum optimal untuk mendukung kemajuan pendidikan. Keenam, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan belum dilakukan secara kontinu. Adapun solusi terhadap tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid di kelas ataupun lingkungan sekolah adalah: pertama, penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan murid dilakukan secara maksimal pada sekolah. Kedua, penerapan pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara kontinu. Ketiga, penerapan pendekatan diferensiasi dalam pengajaran di kelas dilakukan secara optimal. Keempat, penerapan integrasi teknologi edukatif untuk memperluas akses sumber daya pendidikan dan ruang eksplorasi murid dilakukan secara luas di lingkungan sekolah. Kelima, meningkatkan keterlibatan orang tua, masyarakat sekitar, dan dunia usaha, dunia industri untuk membangun dukungan pembelajaran. Keenam, melakukan evaluasi dan umpan balik berkelanjutan secara kontinu terhadap kegiatan pembelajaran.
Pendidikan berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi para pendidik, sehingga tugas utama pendidik adalah memberikan tuntunan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pemaparan tentang penerapan strategi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid di kelas ataupun lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.